Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan yang luar biasa. Jumpa lagi dengan saya. Nah, kali ini saya AWB ingin berbagi ilmu lagi. Nah, ini mungkin agak susah ya, karena kalau kita menstok kelapa, menyetok lah ya. Stok kelapa itu biasanya kan kita butuh waktu. Nah, kalau butuh waktu itu biasanya sampai seminggu, 2 minggu baru bisa habis biasanya ya. Atau bisa jadi sampai sebulan baru habis. Nah, bagaimana memilih kelapa yang baik dan bisa disimpan lebih lama? Nah, nanti mungkin akan saya tunjukkan kelapa yang seperti apa yang bisa bertahan lama dan bisa lebih lama disimpan gitu. Oke? Nah, ini ada contoh-contohnya. Nanti saya akan tunjukkan buat teman-teman di luaran sana yang pemula, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman di luaran sana yang ingin mensuplai kelapa lebih banyak. Nah, biasanya memilih kelapa atau seperti apa nanti kelapa yang lebih bagus itu disimpan lebih lama, dan ini akan bisa bertahan lama lah buat misalnya kan kalau kita mau dekat-dekat, biasanya harga dan kelapa itu biasanya agak mulai berkurang. Nah, ini sudah mulai dekat dengan hari raya Idul Adha atau hari raya haji. Nah, biasanya kita kan ingin lebih banyak lagi menyimpan kelapa. Nah, seperti apa kelapa yang bagus itu disimpan? Karena kalau dekat-dekat ya pasti kelapanya udah susah dan harganya juga akan mahal. Oke? Nah, mungkin nanti akan saya tunjukkan kelapa yang bagus untuk disimpan lebih lama, dan ini juga terinspirasi dari teman saya Habliwira. Nah, model kelapa apa yang bisa bertahan lebih lama? Ini teman saya yang di Bali ini memang luar biasa. Dia selalu aktif bertanya, dan ini mungkin menjadi inspirasi saya buat konten yang baru lagi. Oke? Yuk, kita simak seperti apa sih kelapanya dan modelnya seperti apa sih bisa bertahan lama. Nah, tapi kita kan nggak bisa juga memilih ya. Kalau kita beli borong biasanya atau beli sama langganan, biasanya kan kita nggak bisa memilih satu-satu juga, karena nanti kalau satu-satu akan susah. Oke? Nah, bagaimana triknya nanti saya akan tunjukkan. Buat teman-teman pemula juga mungkin bisa menyimak ya, dan sampai selesai. Ingat, sampai selesai biar ngerti dan biar tahu seperti apa sih kelapa yang bagus dan bisa lama disimpan di gudang atau di stok di dalam tempat gitu ya. Nah, seperti apa tempatnya juga nanti akan saya tunjukkan ya. Oke, mungkin itu aja. Yuk kita simak dulu mungkin model kelapanya seperti apa sih. Yuk kita simak, let's go. Nah, ini gudang. Jadi ini yang saya kasih karton. Nah, dikasih karton pun basah. Nah, tuh lihat. Nah, ini karena sudah terlalu lama nih. Udah lebih dari 3 minggu. Semut pun juga sudah bersarang. Tuh, banyak semut. Nah, ini ya alas karton. Karena di bawahnya gitu basah. Nah, ini yang muda. Jadi yang muda itu taruh di depan. Jadi biar gampang diambil.
Nah kalau yang gini-gini tak apa. Oh ini muda ini. Nah ini yang muda. Jadi muda ini taruh di depan, sama yang tumbuh taruh di depan. Biar 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 apa ya? Biar cepat diparut. Karena kalau taruh di belakang nanti bakalan susah ngambilnya dan nggak diparut nantinya. Oke. Nah seperti ini di belakangnya nggak apa nih. Nah, seperti ini nih. Ini di belakang taruhnya. Nah kalau yang seperti ini juga nih bisa nih di belakang. Oh bukan, ini muda. Nah itu contoh yang muda seperti ini. Oke. Nah inilah gudang saya. Nah itu yang udah basah tadi ya. Nah apalagi nggak dikasih karton, bakalan rusak kelapanya. Oke, itu aja ya. Jadi ini taruh di depan yang muda, sama yang tumbuh-tumbuh taruh di depan. Nah yang seperti ini nggak apa nih, taruh di belakang agar biar bisa cepat diparut. Kalau yang muda-muda jadi digabung aja sama yang tua. Oke, siap. Mungkin itu aja ya. Nah nanti ada tambahan tuh, lebih jelasnya nanti saya akan tunjukkan. Ini saya cuma tunjukkan ke gudang saya. Nah ini seperti inilah gudangnya, stok kelapa saya. Jadi biar aman dikasih kardus. Mungkin teman-teman bisa mengakalinya dengan yang lain, papan atau apa, biar nggak basah kalau di lantai. Oke? Halo sahabatku di luaran sana, apa kabarnya? Nah kali ini saya menunjukkan seperti apa sih kelapa yang bagus untuk disimpan lebih lama agar tidak cepat busuk atau kalau di sini dibilangnya basau. Basau itu basah. Basah dalam arti kalau kita parut dia akan nempel gitu. Nah itu basau kalau di sini ya. Kalau di tempat lain nggak tahu apa namanya. Nah ini ada contoh kelapa yang saya bawa. Nah ini salah satu contoh kelapa yang bagus ya untuk disimpan lebih lama, tapi nggak bisa lama juga. Paling lama mungkin 2 mingguan dah harus diparut karena nanti dia akan tumbuh. Nah ini aja sudah mulai tumbuh sebenarnya ya. Nah ini masih kecil nggak apa sih, masih bisa diparut, masih bisa diperas dan rasanya masih enak. Nah jangan sampai nanti besaran. Oke. Nah seperti ini bisa, cuman mungkin jangka waktunya nggak lama ya, paling semingguan udah harus diparut karena ini udah tumbuh sebenarnya. Kalau udah tumbuh lebih cepat, lebih bagus diparut. Oke. Nah yang ini harus diparut dengan yang ini kelapa yang muda. Oke. Nah lihat ya, ini kalau terlalu lama nanti diparut. Nah ini seperti gini dia coklat. Ini sudah 3 hari 4 hari kalau nggak salah ya, kelapa yang sudah masuk kemarin itu. Nah ini harus diparut lebih dahulu karena kalau terlambat nanti akan basau. Nah yang saya bilang itu basau, kalau diparut itu basah, atau nanti di samping-sampingnya itu ada keluar seperti air gitu. Nah itu nggak bagus, sudah nggak bagus karena itu dia terlalu lama, kelapanya muda. Nah ini harus cepat diparut. Nah ini yang seperti ini nih, ini jangan disimpan lagi. Kalau udah seperti ini cepat parut sama yang ini. Nah disatukan, jadi kelapa muda sama kelapa tua, jadi santannya pasti enak. Oke. Nah jadi yang seperti ini jangan disimpan lagi, harus cepat
belah, langsung diparut, langsung diperas. Oke. Nah, kalau yang lebih tahan lama inilah dia. Yang seperti ini sebenarnya kelapa yang nggak tua, nggak muda, tapi ini yang mantap gitu. Nah, gitu. Nah, seperti ini modelnya. Nah, ini simpan aja masih tahan ini. Masih 3 minggu pun masih oke. Dia akan seperti ini nanti. Nah, tapi lama-lama dia akan kayak gini nanti. Oke. Nah, paling lama 3 minggu atau sebulan dah pasti tumbuhnya besar. Jadi jangan sampai sebulan lah ya. Paling lama itu 3 minggu udah cukup. Nah, ini yang paling bagus. Oke. Nah, seperti ini nih. Dia kemantan, nggak tua, nggak muda. Warnanya agak kayak batu bata gitu ya. Coklat atau apa ya. Nah, seperti inilah, kelihatan nggak? Oke. Nah, bedanya kalau yang muda, nah gini. Kalau yang muda kan putih dia. Nah, ini juga. Ini kelapa muda. Nah, ini harus cepat. Jadi kalau seandainya baru datang, nggak apa, parut aja dulu sama dengan yang ini. Jadi dicampur seperti ini berdua. Nah, itu yang saya bilang tadi, kalau seandainya kan kita nggak bisa milih tuh seperti yang ini. Nah, kita nggak bisa milih kelapanya karena dia kan belinya langsung satu keranjang gitu atau satu paket. Kan nggak bisa milih yang seperti ini kan satu-satu. Nah, yang seperti ini aja ditinggalkan ke dalam gudang kelapa. Nah, kalau yang seperti ini harus cepat diparut. Nah, ini sebenarnya ini kelapa muda. Nah, kelapa muda ini kalau nggak diparut, itulah dia nanti akan jadi tak bagus dan nanti akan rasanya itu asam gitu. Oke. Buat teman-teman ingat ya, yang ini seperti ini harus cepat diparut sama dengan yang tumbuh. Oke. Dah. Sudah ngerti ya. Nah, kalau dibiarkan lama ya seperti ini dia. Nah, ini dia siap ditanam. Kalau udah seperti ini ya ditanam. Karena nanti batok ini combongnya itu udah besar gitu. Hampir sama dengan satu kelapa biasanya ya. Dan isinya pun jadi tipis. Jadi ini mungkin kalau mau ditanam boleh dijadikan kelapa. Ini kelapa berat sebenarnya, sangat bagus. Nah, ini basah. Nah, makanya di gudang itu harus dialas ya. Ini kebetulan karena sudah terlalu lama terimpit-impit. Sebenarnya di gudang saya itu ada ada kardus. Nah, jadi disimpan di bawahnya itu dikasih kardus biar nggak basah, karena kan lembab biasanya ya kalau di lantai gitu. Nah, jadi dikasih karton atau kardus. Nah, jadi ini karena sudah terlalu lama terimpit-impit, jadi ada yang basah gitu karena lembab. Nah, ini juga harus dipotong. Nah, kalau seperti ini juga harus cepat dibelah dan diparut, dijadikan santan. Oke. Nah, jadi yang seperti ini, kalau sudah mulai kelihatan yang seperti ini muda ya. Nah, seperti ini cepat diparut atau dibelah, langsung diparut, dijadikan santan. Jadi dipilih aja kelapa tua dengan kelapa muda dicampur, santannya akan manis luar biasa. Oke. Nah, buat teman-temanku yang di luaran sana mungkin bisa melihat ya. Nah, ini yang seperti ini. Nah, ini yang bisa tahan lama. Ini yang setengah tua dengan setengah muda, yang sama dengan seperti ini. Oke, kelihatan ya, sangat jelas sekali. Nah, ini model kelapanya yang bagus itu, dan
beratnya luar biasa. Ini kelapanya besar loh, ini 1,4 kilo. Jadi kalau ditimbang nih, ini bersihnya itu 1,4 kilo. Nah kalau mau beli kelapa yang ditimbang yang seperti ini minta, oke, karena ini sabutnya sedikit jadi tidak banyak rugi. Kalau sabutnya lebih banyak jangan ditimbang, bagus beli per butir. Oke, buat teman-teman ini saran tambahan ya. Ingat kalau yang seperti ini, nah ini masih lumayan, ini sabutnya sebenarnya masih banyak ya, tapi masih bisa karena ini bawahnya udah botak, biasanya masih banyak di sini. Nah kalau mau beli kelapa yang itu nanti akan saya jelaskan lah ya, cara membeli kelapa mau ditimbang atau dibeli per butir gitu. Oke, nanti itu next video saya akan buat. Nah jadi saya ingatkan lagi, kalau yang seperti ini cepat harus diparut ya, harus diparut dan harus dibelah dijadikan santan. Nah seperti ini tahan lama, ini yang tahan lama, ini yang bisa disimpan. Nah ini kalau disimpan nggak apa-apa nih, 3 minggu masih tahan. Yang seperti ini warnanya merah bata ya, dan ini bisa tahan. Oke, nah kalau yang putih-putih seperti ini cepat diparut aja dengan yang tua. Nah ini seperti ini udah tumbuh kan, ini diparut aja, dicampur dengan yang muda tadi. Yang saya bilang lagi, kualitas santannya mantap, dan ibu-ibu akan senang berbelanja dengan bapak ibu dan teman-teman luar sana yang menjual kelapa. Oke, nah mungkin cukup jelas ya yang saya bilang. Nah ini salah satu yang tua juga. Nah ini juga bagus, ini belum tumbuh. Nah ini udah tua, tapi ini bisa kemungkinan ya, ini yang kelapa yang seperti ini nih, yang coklat itu yang seperti bata, lama-lama dia akan seperti ini karena dia akan belum tumbuh ya. Nah lama-lama dia akan coklat seperti ini nanti kalau sudah 3 minggu. Nah makanya seperti ini yang bagus, yang seperti ini. Oke, nah ini contoh-contoh kelapa yang saya pilih yang bagus. Ini yang harus lama disimpan. Jadi kalau yang seperti ini tadi, ini harus cepat diparut. Ini yang muda, ini yang tua. Kalau lama-lama disimpan ya seperti ini, tumbuh dia. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman luar sana mengerti ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah ini nggak apa nih diparut. Ini besok memang harus diparut. Kalau enggak nanti akan busuk dan kitanya akan rugi ya. Kalau dijemur pun jadi kopra, nggak bagus jadinya. Oke, mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan buat teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, dan mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Dan juga kalau nggak mengerti mungkin bisa sharing lagi ke saya dan bertanya di kolom komen. Mudah-mudahan ini juga bisa dibagikan bagi teman-teman pemula yang ingin membeli kelapa dan ingin menyimpan kelapa lebih lama. Oke, mungkin itu aja. Nah ini yang oke ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan saya AWB, Awan Wawan Bakwan. Terima kasih atas subscribe-nya dan komen-komen yang luar biasa, buat saya terinspirasi buat beli Wira yang di Bali sana. Dan buat teman-teman di luaran sana yang di Lampung juga ada, dan di seluruh Indonesia lah pokoknya, yang terima kasih atas subscribe-nya dan like-nya. Terima kasih atas share-nya ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ini juga berguna buat teman-teman dan kita sama-sama berjuang di usaha santan. Oke? Saya selalu berdoa buat teman-teman, semoga usahanya selalu dilancarkan dan sukses selalu di usaha santan. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Dah.